Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Fauzi Iksan di program Ramadan bersama Rasulullah, memasuki episode terakhir di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadah kita, diterima ibadah puasa kita, dikabulkan doa-doa kita, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang berhasil menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan derajat la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang bertakwa, dan kita ditakdirkan Allah kembali untuk nanti hadir di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, seorang guru mulia, panutan, uswatun hasanah buat kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, detik-detik kepergian bulan Ramadan yang suci sudah mulai terasa dan segera akan meninggalkan kita semua. Ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan juga sudah semakin habis. Mungkin hanya tinggal sedikit hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal, dan kita umat Islam akan bertemu dengan 1 Syawal. Itu tandanya kita semua akan merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita dan juga umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita juga ingin melaksanakan sunnah yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah di kehidupan beliau, pada saat sholat beliau, pada saat hari-hari beliau, dan sekarang ini menjelang kedatangan hari raya Idul Fitri. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, kita akan menilik apa sih yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertemu dengan hari raya Idul Fitri, bertemu dengan hari raya kemenangan umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita akan bahas satu persatu, dan mudah-mudahan ini semua bisa kita laksanakan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri. Nah, kita akan melaksanakan sunnah tersebut bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Insya Allah berkah buat kita semua. Namun sebelum itu, jangan lupa teman-teman sekalian rahmati Allah, subscribe channel YouTube Fauzi Iksan, support channel dakwah kami, berikan kekuatan, berikan support. Teman-teman subscribe, kemudian share, sehingga kita bisa memberikan konten-konten yang lebih banyak tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kehidupan Islami yang lainnya. Tidak ketinggalan tentang kajian umroh dan haji. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak usah berlama-lama. Apa sih yang menjadi sunnah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertemu dengan hari raya Idul Fitri? Yang pertama, teman-teman sekalian rahmat Allah, ketika beliau bertemu dengan hari raya Idul Fitri, beliau masya Allah senangnya bukan main. Nah, yang pertama, beliau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau makan terlebih dahulu. Kenapa makan? Bahwa Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan bahwa hari itu sudah bukan bulan Ramadan, hari itu sudah bukan bulan puasa, dan hari itu dilarang untuk berpuasa karena hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Kita umat Islam tidak boleh berpuasa. Maka Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada kita semua bahwa beliau sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri, beliau makan terlebih dahulu. Kalau Nabi Muhammad SAW, apa yang dimakan Ustaz? Beliau makan kurma, tentunya dalam jumlah ganjil. Nah, khusus yang ini beliau tidak disebutkan
berapa ganjilnya. Nah, mungkin 3, mungkin beliau 5, mungkin 7, dan lain sebagainya. Yang jelas, yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan hari raya Idul Fitri, beliau sarapan terlebih dahulu. Nah, ini jangan lupa teman-teman, sebelum sholat hari raya Idul Fitri, sarapan dulu, makan dulu, ya, makan dulu. Kenapa? Itu tadi, ini hari raya, kita tidak boleh berpuasa. Kemudian yang kedua, baginda Nabi Muhammad SAW memakai pakaian yang terbaik. Ingat, pakaian terbaik, bukan baru. Kalau ada baru, syukur. Kalau nggak ada, cari yang terbaik. Syukur-syukur baru dan yang terbaik. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu mandi, kemudian beliau memakai baju yang terbaik di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi teman-teman, jadi jangan galau. Pada saat COVID-19 begini, mal-mal tutup, toko-toko tutup, tutup di mana Ustaz? Orang masih banyak kok di mana-mana. Nah, tidak harus baru, tapi pakaian yang terbaik yang dikenakan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW sebelum sholat Idul Fitri, beliau membayar zakat terlebih dahulu. Ingat teman-teman, jangan lupa ya, bayarlah zakat fitrah. Zakat fitrah. Sekarang begitu teman-teman habis menyaksikan video ini, teman-teman belum bayar, segera hubungi amil zakat fitrah di masjid-masjid di sekitar teman-teman semuanya, bayar agar tidak lupa. Sebab kalau sudah setelah sholat Idul Fitri, maka itu jatuhnya sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Maka teman-teman, ayo zakat fitrah terlebih dahulu sebelum sholat Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman, beliau baginda Nabi yang mulia ini pada saat sholat Idul Fitri, beliau berjalan arah jalan berangkat dan pulang berbeda. Kalau Nabi Muhammad SAW sholat di tanah lapang, beliau melalui jalan A, pulangnya melalui jalan B. Atau ketika beliau melalui jalan B, pulangnya melalui jalan A. Artinya jalan pergi dan pulang Nabi Muhammad SAW tidak sama. Maksudnya apa sih Pak Ustadz? Maksudnya adalah yang pertama, syiar baginda Nabi Muhammad SAW juga lebih luas. Kemudian yang kedua, bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan pada saat berangkat, sehingga silaturahimnya, ukhuwah islamiyahnya bisa terjaga. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman sekalian dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat Hari Raya Idul Fitri? Ini pada saat Hari Raya Idul Fitri semua senang teman-teman. Semua senang, semuanya bergembira. Tetapi yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bersenang-senanglah dengan sewajarnya, bergembiralah dengan sewajarnya, jangan sampai over ya. Bersenang-senang kemudian mabuk-mabukan, salah, haram. Kemudian bersenang-senang kemudian membeli barang-barang yang tidak perlu, dihambur-hamburkan, itu juga tidak boleh. Nabi Muhammad SAW yang wajar-wajar saja, yang sedang-sedang saja. Nah teman-teman sekalian rahmat Allah, apa yang keenam yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika Hari Raya Idul Fitri? Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, teman-teman sekalian rahmat Allah, baginda Nabi Muhammad SAW pulang menuju rumah. Kemudian beliau bersilaturahim dengan tetangga-tetangga beliau. Dan kemudian juga beliau tidak lupa menjenguk atau membesuk atau menengok saudara-saudara ataupun orang-orang yang sakit. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pak Ustadz, dalam kondisi seperti ini kan kita tidak bisa silaturahim ke sana kemari. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, dalam situasi COVID-19 ini tentunya silaturahim tetap harus memperhatikan protokol kesehatan agar virus COVID-19 di Indonesia ini segera reda. Dan untuk menekan itu COVID-19, maka gunakan protokol kesehatan secara maksimal. Tidak perlu berjabat tangan gitu kan, tidak perlu bersentuhan, tetapi bersilaturahim dijaga sedemikian rupa hingga kita saling memaafkan bisa terlaksana dengan baik dan kita kembali menuju diri yang fitri, diri yang suci, kembali kepada fitrah kita sebagai seorang manusia seperti bayi yang
baru lahir. Insya Allah kita di hari Idul Fitri, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang masih mempunyai dosa. Insya Allah fitrah semuanya, fitri semuanya, dan kita mempunyai kemenangan diri, kemenangan iman, kemenangan takwa, dan kemenangan dunia dan akhirat. Nah, teman-teman sekalian rahmat Allah, inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini menjadi sunnah buat kita untuk kita lakukan, ya, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama, beliau makan sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, beliau memakai baju, memakai pakaian yang terbaik yang beliau punya. Kemudian yang ketiga, beliau membayar zakat fitrah terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat, beliau menempuh rute pergi dan pulang dengan rute yang berbeda. Kemudian yang kelima, beliau bersenang-senang, bergembira dengan sewajarnya, tidak over. Kemudian yang keenam, baginda Nabi Muhammad SAW setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau bersilaturahim kepada tetangga, saudara, kemudian juga membesuk atau mengunjungi orang yang sedang sakit. Nah, saudara-saudaraku sekalian, rahmat Allah, Fauzi Ihsan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menang dunia akhirat, dan kita kembali menjadi fitri. Sekali lagi, Fauzi Ihsan beserta segenap kru Ramadan bersama Rasulullah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.